Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan ukuran dari sebuah sampel. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sampel, jenis-jenis sampel, dan bagaimana cara memilih sampel dari berbagai jenis sampel yang ada. Jadi, apa itu sampel? Sampel adalah suatu bagian atau suatu anggota dari populasi yang diambil untuk dinilai ataupun diteliti, di mana hasilnya akan menjadi acuan atau patokan terhadap populasi tersebut. Contoh, ketika saya ingin membeli rambutan, saya ingin tahu apakah rambutan yang dijual itu rasanya manis atau tidak. Nah, saya meminta kepada penjualnya satu buah rambutan untuk saya cicip terlebih dahulu. Nah, ketika saya cicip, rasa buah dari rambutan tersebut rasanya manis. Nah, dan saya dapat memberi kesimpulan bahwa rambutan yang dijual oleh bapak tersebut rasanya manis semua. Nah, begitu konsep dari sampel. Sampel akan membantu seseorang untuk menilai apakah populasi tersebut baik ataupun bagus. Jadi, untuk jenis-jenis sampel dan bagaimana cara memilihnya, itu yang pertama adalah sampel acak. Nah, sampel acak adalah suatu sampel dari suatu populasi yang anggotanya itu dapat terpilih secara acak tanpa adanya penilaian tertentu ataupun pengkategorian tertentu tentang sampel tersebut. Contohnya, ketika saya ingin tadi membeli rambutan, saya tidak menilai terlebih dahulu rambutan mana yang ingin saya ambil, apakah yang buahnya merah atau yang buahnya besar. Nah, setiap rambutan tersebut dapat memungkinkan untuk saya ambil dan untuk saya coba. Nah, itulah contoh dari sampel acak. Yang kedua adalah sampel berstrata. Sampel berstrata ini adalah sampel yang anggota dari populasi tersebut dikategorikan terlebih dahulu. Contohnya mungkin ada rambutan yang buahnya manis dan buahnya besar. Nah, sampel berstrata tadi itu adalah sampel yang setelah tadi dikelompokkan, masing-masing dari kategori pengkelompokan tersebut diambil sampelnya masing-masing. Jadi yang dari buahnya manis diambil, yang dari buahnya besar pun juga diambil. Itu untuk sampel berstrata. Yang ketiga ada sampel sistematis. Untuk sampel sistematis ini sendiri adalah sampel yang sampelnya itu diambil berdasarkan pola atau tindakan tertentu. Misalkan saya ingin membeli buah rambutan setelah 3 kali saya ambil. Misalkan rambutan yang pertama saya pilih tidak saya ambil, yang kedua tidak saya ambil, nah yang ketiga baru saya ambil. Seperti itu dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah sampel cluster. Sama seperti sampel berstrata, hanya saja bedanya setelah pengkelompokan dari sampel tersebut, nah sampel yang terbaik lah yang dipilih atau mungkin sampel tertentu lah yang diambil. Nah, setelah sampel yang dipilih tersebut, anggotanya lah yang diteliti. Semua anggota dari sampel tersebut lah yang diteliti. Nah, itu untuk sampel cluster. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran dari suatu sampel yang akan kita ambil? Dalam kasus ini adalah untuk penelitian. Yang pertama adalah kita bisa menentukan terlebih dahulu seberapa besar populasi yang akan kita ambil dan menentukan tujuan dari pengambilan sampel tersebut. Nah, yang kedua adalah kita bisa menentukan seberapa besar tingkat kepercayaan dan toleransi kesalahan terhadap pengambilan sampel tersebut. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan rumus matematika untuk menentukan seberapa besar ukuran dari sampel yang akan kita ambil. Kita bisa menggunakan rumus Slovin sebagai berikut ataupun rumus statistik umum seperti berikut untuk menentukan ukuran dari suatu sampel yang akan kita ambil. Nah, apabila kita mengetahui populasi dari sampel yang akan kita ambil dan populasinya itu tergolong kecil, kita bisa menggunakan rumus matematika untuk menentukan seberapa besar sampel yang akan kita ambil. Untuk rumusnya adalah seperti berikut. Nah, beberapa cara tersebut memungkinkan seorang untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil. Itulah penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menentukan ukuran dari suatu sampel. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.